Assalamualaikum Mania. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara setting amplifier TOA disambung ke equalizer dan disambung ke mixer agar settingan speaker dalam jadi bagus dan enak, dan settingan speaker corong agar tetap kencang suaranya. Dan tentu saja biar nggak gampang jebol melulu gitu ya. Di sini saya rekomendasikan teman-teman menggunakan amplifier TOA seri digital mixer amplifier. Ini sudah ada speaker protektornya teman-teman. Jadi kalau teman-teman salah setting atau kebablasan masih keprotek ini saya rekomendasiin banget buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak ada amplifier dengan speaker protektor seperti ini, maka teman-teman lakukan langkahnya baik-baik seperti yang akan saya tunjukkan dalam video ini. Teman-teman perhatikan, kalau dinyalakan dia protek dari suara jeduk. Kalau dimatikan, dia protek dari suara jeduk. Jadi ada 2 kali jeduk ya. Saat dinyalakan, amplifier itu akan keluar suara jeduk, dan saat dimatikan juga keluar suara jeduk. Dan speaker protektor ini salah satunya memprotek itu. Dan berikutnya juga memprotek dari kesalahan instalasi. Biasanya salah sambung gitu ya. Speaker low impedance disambung ke terminal high impedance ataupun sebaliknya. Ini nggak ada masalah dengan amplifier ini karena sudah ada speaker protektornya, dan kalau teman-teman mendapati speaker protektornya itu nyala, teman-teman tinggal rubah aja. Oh salah, harusnya pakai high. Oh salah, proteknya kerja, harusnya pakai low, tinggal geser seperti ini. Ini cocok banget buat teman-teman yang lagi nyoba-nyoba setting yang pas untuk di masjid. Jadi lebih aman pakai amplifier model seperti ini. Untuk mixernya kita akan menggunakan mixer ini RTMX 6 DSP. Mixer ini garansi nggak mas? Dan tentunya bergaransi resmi setahun teman-teman. Kalau ada cacat pabrik, ada kerusakan yang disebabkan oleh internal, teman-teman bisa klaim. Dan kalau teman-teman dapatkan mixer ini dari saya, teman-teman bisa chat saya, nanti saya bantu untuk klaimkan ke pabrikannya. Tinggal diisi aja ini, kemudian service centernya di sini. Sunter Utara Blok M. Teman-teman bisa baca detailnya. Kemudian ini petunjuk penggunaannya. Langsung aja kita nyalain mixernya. Oke, mixernya udah aktif. Sekarang kita masuk ke equalizer. Untuk equalizernya kita akan gunakan equalizer Crash tipe 231S KZT, di mana dia sudah 2 channel seperti ini. Ada baris atas sama baris bawah. Atas bisa kita gunakan untuk equalizer speaker corong agar tidak gampang ngepick, tidak gampang jebol. Nanti kita atur equalizernya. Kemudian yang bawah ini kita gunakan untuk speaker dalam ruangan. Nanti berbeda settingan ya, antara settingan untuk speaker corong dan settingan untuk speaker dalam. Yang mana speaker dalamnya rata-rata menggunakan ZS1030 ataupun F2000. Nanti kita setting di sini. Speaker corong kita setting di sini. Kemudian input outputnya sudah balance system, ada juga unbalance. Ini enak banget kalau teman-teman mau nyambungin ke amplifier TOA dan ke mixer. Mixernya sistem balance, sedangkan amplifier TOA sistemnya unbalance. Teman-teman tinggal pilih aja output dan input yang ada di equalizer ini. Pertama kita sambungin dulu mixer ke equalizer dengan cara sambungin main output ya. Main output mixer masuk ke input equalizer. Di sini teman-teman membutuhkan kabel seperti ini. Kabel balance system kalau mixernya sistemnya balance seperti ini ya. Menggunakan output XLR. Main output L untuk speaker dalam, L dalam. Main output R untuk speaker luar. R speaker luar. Ini boleh bolak-balik sih teman-teman. Bebas ya. Yang penting teman-teman tahu yang mana untuk speaker dalam, yang mana untuk speaker luar, atau kalau perlu ditandain gitu ya. Untuk di equalizer kita bagi jadi 2. Jadi yang channel 1, yang equalizer atas kita gunakan untuk speaker corong. Kita sambung.
sesuai tanda yang di mixer tadi, yang mana untuk speaker corong, yang mana untuk speaker dalam. Teman-teman kalau bisa tandain biar nggak lupa gitu ya. Kemudian channel 2 atau equalizer yang bawah kita gunakan untuk speaker dalam. Sebetulnya ini bebas, teman-teman mau gunakan yang ini dalam atau luar ini bebas. Yang penting teman-teman tahu yang mana yang dalam, yang mana yang atas, jangan sampai ketukar gitu ya. Dan usahakan sampai bunyi ceklok ya. Seperti ini. Nanti tidak bisa dicabut dia karena ada locknya. Jadi kalau mau nyabut ini, jangan ditarik kabelnya ya. Jangan ditarik kabelnya seperti ini, tapi ditekan push. Ada tanda push di sini. Baru bisa ditarik ya. Dan kalau narik kabel audio, terutama kalau teman-teman beli kabel di toko-toko yang lain, jangan ditarik kabelnya. Ya, takutnya solderannya lepas. Ditarik ininya. Ini yang dipegang, karet ini. Atau bodi besinya. Oke. Sekarang kita sambungin output equalizer ke amplifier TOA. Nah, di sini saya biasa gunakan kabel seperti ini, XLR to RCA. Kalau teman-teman gunakan TS, RCA juga boleh, dia punya 2 output. Jadi sama aja teman-teman, karena amplifier TOA itu unbalance, teman-teman gunakan kabel TS unbalance ataupun XLR, karena ujungnya sama-sama RCA, jadi sama aja. Hasil suaranya gimana mas? Sama aja. Tidak terlalu signifikan perbedaannya. Nah, saya biasanya pakai kabel seperti ini. XLR RCA kita sambungin ke output ya. Jadi dari mixer masuk ke equalizer, input equalizer, diolah suaranya keluar, hasil olahan suaranya baru masuk ke amplifier. Nah, ini output channel 1 speaker luar atau luar tadi kita gunakan R ya, merah ya. Jadi kita kasih warna merah. Nah, ini warna merah R. Kemudian speaker dalam L, saya gunakan warna hitam. Ini juga memudahkan untuk menelusuri. Jadi kalau bisa teman-teman gunakan kabelnya merah hitam. Ini hitam-hitam, ini merah-merah ya. Ini bisa diganti dengan kabel warna merah. Jadi lebih gampang gitu kalau mau ngetrace atau menelusuri jalurnya nanti. Output dari equalizer tadi kita sambung ke amplifier TOA. Nah, sekarang kita sambungin dulu ke amplifier TOA untuk speaker corong ya. Di sini kita cukup gunakan satu kabel aja. Kenapa? Karena amplifier TOA itu mono teman-teman. Makanya di sini warnanya kan juga satu warna, bukan merah putih ya. Dan teman-teman perhatikan di sini ada garis hitam antara RCA atas sama bawah, ini artinya di jumper. Atas sama bawah ini di jumper. Jadi aslinya ini cuma ada satu. Ya, aslinya cuma ada satu. Cuma dibikin 2 tapi di jumper. Jadi sama aja teman-teman, colokin satu udah cukup. Boleh di atas, boleh di bawah. Biasanya saya colokin di bawah, jadi kalau mau nambahin lagi input yang lain tinggal colokin di atasnya gitu ya. Jadi aslinya cukup satu seperti ini udah bisa. Ini untuk amplifier speaker corong kita colokin seperti ini. Dan sama untuk speaker dalam kita colokin juga dia di aux. Teman-teman boleh pilih aux 1 atau aux 2. Bebas. Yang penting teman-teman tahu yang dipakai yang mana sekarang gitu ya. Kalau teman-teman colokin di aux 2, nanti volume aux 2 yang diputer ya. Aux 1 nggak usah diputer karena kosong kan. Jadi teman-teman tinggal pilih aja main di aux 1 atau aux 2. Kemudian rec out ini adalah output ya. Jadi teman-teman tidak bisa colok di sini karena ini output bukan input. Yang bisa dicolokin itu ini. aux 1 atau aux 2. Terus gimana mas kalau pengen dua-duanya dicolokin? Nggak usah karena output dari equalizer kan cuma 2. Udah cukup seperti ini aja. Dan jangan lupa putar knob volume aux-nya ini sampai mentok ya. Nanti kita atur volumenya dari mixer. Jadi ini nggak diatur lagi nanti. Ini sampai mentok. Kemudian volume master ini di jam 12 seperti ini. Kalau kekencengan bisa kita kurangi jam 10. Kalau kurang kencang kita bisa tambahin jam 2. Jangan terlalu banyak jam 3 atau di fullin ya.
Cukup jam 2 harusnya udah kenceng banget sih suaranya. Sekarang kita masuk settingan di mixer, nyalain mixernya. Di sini saya akan gunakan mikrofon Towa ZM420. Ini cocok untuk masjid. Kemudian kita sambungin kabel. Selalu gunakan kabel XLR kalau teman-teman nyambungin mikrofon ke mixer ya. Meskipun dia bisa lubang Akai, untuk mikrofon saya rekomendasikan selalu gunakan kabel XLR, bukan kabel Akai. Oke, mikrofon sudah ready, kita onin. Terus ini equalizernya kalau masih dari dus selalu begini, ini kita normalin semua. Kemudian volumenya ini kita arahin di jam 3. Volume master, volume ini juga, volume channel juga jam 3. Jadi normalnya dia di jam 3 seperti ini. Kalau sudah, teman-teman atur gain, ini di normalin dulu semuanya di tengah. Jadi semua EQ ini dinormalin di posisi tengah. Ini awalnya ya, awalnya di posisi tengah seperti ini. Semua EQ di tengah, baik EQ yang hijau ataupun EQ yang grafik, semuanya di posisi tengah. Oke, kalau sudah posisi tengah semua, efek kita nolin dulu, belum kita pakai. Oke, ini udah ready untuk digunakan. Kita putar gainnya. Nah, udah masuk ya. Sekarang kita nyalain equalizernya. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3. Oke, suaranya udah masuk. Ini saya fullin agar suaranya lebih maksimal. Jadi main output ini boleh di fullin ya teman-teman, untuk menghasilkan suara yang maksimal tanpa tambahan desis. Jadi jangan buru-buru main di gain, nanti muncul noise. Jadi dahulukan memaksimalkan volume yang bawah. Nah, volume yang bawah ini bisa dimaksimalkan seperti ini. Jadi kita menghemat gain. Tes 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 tes. Kalau di fullin ada noise ya. Tes 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 tes. Nah, segini, ini settingan yang pas ini. Sudah oke, sekarang kita setting di equalizernya. Oh ya teman-teman, untuk settingan di mixer ini biasanya saya boost tes 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 segini. Kemudian ini juga saya boost tes 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 1 2 1 2. Sedikit aja untuk mengkompensasi suara bass yang kurang tertangkap di mikrofon. Rata-rata memang seperti itu. Kalau settingan flat itu masih belum enak gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak, nanti jadi tajam dan berdesis. Tes tes tes. Ini kalau rata-rata mixer di jam segini itu udah kayak suara mesin jet gitu. Ini untungnya mixernya halus ini. Ya seginilah. Segini udah enak ya. Segini di jam 1 lewat dikit. Ini di jam setengah 1. Suaranya seperti ini. Kemudian karena kita menggunakan equalizer besar, ini equalizer boleh diemin di posisi tengah atau posisi 0 seperti ini. Oke, jadi hanya seperti ini settingan di mixer. Nanti kalau teman-teman perlu efek, tinggal mainin efeknya dan putar efek yang ada di sini. Tapi kalau efek nggak digunakan, ini nggak usah diapa-apain dulu. Kita masuk ke mixer. Equalizer maksudnya. Untuk settingan di equalizer biasanya range ini akan saya nyalakan. Range ini apa mas? Range ini untuk menambah level dari masing-masing frekuensi. Jadi kalau kita nggak tekan, dia mentoknya di plus 6 dB atau minus 6 dB. Tapi kalau saya tekan, plus minus 6 ini akan berubah menjadi 12. Jadi levelnya 2 kali lebih kuat. Misalkan teman-teman mau ngebus atau mau memotong frekuensi, itu hasil pemotongan atau hasil peningkatan frekuensinya menjadi lebih kuat daripada 6 dB. Biasanya saya lebih suka menggunakan settingan range 12. Karena kalau pakai 6 dB nggak terlalu terasa gitu ya perbedaannya.
Untuk volume ini saya fullkan untuk mendapatkan suara yang lebih maksimal. Kalau kita mainnya segini kurang ya. Jadi biasa saya fullin seperti ini. Kemudian untuk tombol low cut ini ditekan atau tidak. Biasanya untuk aplikasi masjid ini selalu saya tekan. Tapi kalau untuk aplikasi musik ya, nyetel musik ini jangan ditekan. Tapi kalau untuk masjid ini selalu ditekan. Untuk bypass ini untuk mematikan equalizer. Ini tanpa equalizer. Ini dengan equalizer. Sekarang kita bahas settingan untuk speaker corong. Jadi speaker corong itu kita harus tahu spesifikasinya. Spesifikasinya dia mulai di 160 sampai 6 kHz ya teman-teman. Karena dia mulai pick up itu di 160 Hz, maka semua ini harus dimatikan. Karena nggak guna. Speaker corong tidak akan mereproduksi suara di frekuensi 20 sampai 125. Kemudian 160 ini boleh kita angkat. Atau teman-teman bisa buat begini. Atau langsung begini juga boleh. Bebas. Kalau teman-teman mau main halus, buat seperti ini. Dia menanjak. Atau mau langsung naik seperti ini, juga boleh. Yang penting di bawah 160 matikan. Karena nggak guna. Kalau tetap dipaksakan, speaker corong akan mencoba ngebas. Tapi karena membrannya itu kecil banget, dia tidak bisa ngebas. Akhirnya gimana? Akhirnya spoolnya panas. Spoolnya panas dan jebol. Ini yang sering terjadi. Jadi ini nggak guna. Jadi teman-teman harus memahami spesifikasi speakernya. Kalau speakernya nggak mampu, nggak usah dipaksa gitu ya. Dia bilang, saya mampunya 160 Hz. Ya udah 160 Hz. Yang lainnya dimatikan. Seperti itu. Kemudian dalam filosofi EQ, teman-teman harus paham frekuensi mana yang keluar suaranya dominan. Contohnya kalau untuk speaker corong, 400 ini suaranya dominan banget dibanding yang lain. Coba ini 250 saya angkat. Nggak separah yang 400 ya. Jadi 400 ini frekuensinya lebih kuat daripada yang lain, apalagi untuk speaker corong. Ini teman-teman boleh turunin sedikit aja. Kemudian diikutin teman-temannya, dikit aja ya, dikit aja. Kalau terlalu banyak nanti suaranya tidak bisa lantang gitu ya. Speaker corong itu keunggulannya memang di suara mid-nya. Nah, kalau teman-teman mau tambahin agak ngebas, baru ini 200, 250 teman-teman angkat sedikit ya. Seperti ini. Untuk ngimbangin 400. Tapi nggak usah banyak-banyak ya, karena speaker corong itu bukan speaker biasa yang gampang ngebas atau bass refleks gitu, beda ya. Dia nggak terlalu refleks bassnya, jadi nggak usah banyak-banyak juga. Nah, teman-teman bisa buat seperti ini. Dan karena speaker corong itu suaranya tidak krenyes ya, karena dia hanya sampai 6 kHz. Jadi yang atas-atas ini kita matikan juga. Oh, sebetulnya yang bawah teman-teman nggak perlu ya, karena settingan yang bawah nanti untuk speaker dalam. Jadi memang speaker corong itu suaranya tidak krenyes, suaranya tidak ada treble-nya seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal cari frekuensi mana yang sering bikin feedback ya. Cari frekuensi mana yang sering bikin feedback, itu yang teman-teman potong. Ya, itu yang teman-teman potong. Biasanya dia sering feedback itu di 1,6 ini, 1,6 ini, 2 kilo, 2,5 atau 3,15. Keseringan 3 ini. Nanti kalau ada feedback, tinggal turunin dikit. Gitu ya. Gampang banget. Tinggal turunin dikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Sampai bunyi ngingnya hilang. Nah, untuk speaker corong lebih gampang karena speakernya hanya seperti itu. Suaranya simpel banget. Dan settingannya juga simpel. Teman-teman cuma perlu mematikan frekuensi yang dia tidak bisa produksi. Jadi speaker corongnya akan lebih awet. Sekarang kita masuk settingan EQ untuk speaker dalam. Speaker dalam teman-teman pakai F2000BM. Oke, F2000BM itu dia mulai 65 Hz.
Jadi yang ini nggak perlu diangkat ya. Dia mulainya 65, 63 boleh. Atau kita bisa turunin dikit ya segini. Atau mau diangkat nggak apa-apa. 63 sama 65 ini tipis banget perbedaannya. Teman-teman bisa buat seperti ini. Dan dia sampai 20 kHz, jadi untuk frekuensi high-nya nggak perlu dipotong ya. Karena dia bisa sampai full 20 kHz. Tapi untuk low-nya dia mulai di 65 Hz. Seperti biasa teman-teman cari frekuensi mana yang dominan dan tidak enak didengar. Biasanya 400 ini saya selalu turunin. Dan semakin bergema ruangannya ini akan semakin saya turunin untuk mengkompensasi agar tidak timbul ruangan bass yang bergemuruh ya. Jadi frekuensi ini karena dominan terus ruangannya bergema itu akan jadi lebih parah ya. Suaranya akan mantulnya lebih kuat. Jadi ini biasanya saya turunin seperti ini. 400 kemudian diikuti sebelah-sebelahnya untuk ngimbangin. Kemudian untuk frekuensi yang tajam. Jadi karena tweeternya ini cukup kuat, jangkauannya bisa sampai jauh. Apalagi kalau dipasang tweeter adapter. 6,3 ini akan menjadi tajam ya. Frekuensi 63 ini akan jadi tajam. Ini kita potong. Potong agak dalam nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita mau memotong ini untuk mengangkat frekuensi high end-nya. Kita angkat 20, kurang berasa 16, kurang berasa 12, 12 ini berasa. Nah, mulai di 12 ini kita bikin gunung. Jadi di 12 ini kita bikin gunung, nggak usah tinggi-tinggi. Diikuti 10 dan 16. Nah, seperti ini. Jadi suara kerenyesnya akan keluar di speaker dalam. Oh ya, untuk speaker corong ini nggak perlu dirubah ya. Jadi yang bawah aja. Maaf, saya suka kebiasaan nyeting atas bawah gitu ya. Jadi dibuat seperti ini ya. Naik di 12,5, diikuti sebelah-sebelahnya seperti ini. 8 ini tetap di angka 0, 6,3 ini kita potong karena dia suaranya tajam ya. Jadi kita potong seperti ini. Nanti suara kerenyesnya enak. Kemudian kalau ada suara nguing, itu biasanya di 2,5 ya. 2,5 ini teman-teman bisa turunin kalau ada feedback. Atau teman-teman bisa cari pakai HP menggunakan aplikasi Spectroid. Dan finalnya kira-kira settingannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Misalkan kalau teman-teman mau tiru, ya seperti ini settingannya. Nanti masih bisa dikembangin lagi tergantung resonansi ruangannya seperti apa ya. Dan seperti itulah teman-teman settingan untuk equalizer, speaker corong dan speaker F2000BM atau 1030. Teman-teman masih bisa kembangin lagi. Yang penting teman-teman tahu konsepnya. Frekuensi mana yang menonjol, lebih menonjol dari yang lain, itu yang di-cut. Kemudian frekuensi yang nggak ngejar, itu teman-teman boleh angkat. Angkatnya pelan-pelan aja. Kalau dimentokin pun nggak ada efeknya, berarti teman-teman nggak perlu mengangkat frekuensi tersebut. Itu tandanya speakernya nggak mampu. Jadi patokannya gitu ya. Kalau diangkat speakernya nggak ada efeknya, itu nggak usah diangkat. Kemudian kalau diangkat itu terlalu tajam, terlalu powerful frekuensi tersebut, itu akan mendominasi dan ngalahin yang lain. Itu agak dipotong nggak apa-apa. Jadi nanti teman-teman kalau ngangkat volumenya itu suaranya bisa lebih maksimal lagi. Kalau ada pertanyaan seperti biasa ketik di kolom komentar di bawah. Saya rutin menayangkan video setiap hari Senin, Rabu, Jumat setiap jam 8 malam. Dan teman-teman bisa konsultasi secara langsung lewat live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 9 atau hari Minggu kadang-kadang ya. Tergantung situasi dan kondisi. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Saya akhiri video kali ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam krenyes.